Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah, dan kita selalu memohon kepada Allah agar ibadah kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Ta'ala dan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan kajian kita, kajian fikih muamalah, dan masih pada pembahasan tentang hukum seputar transaksi jual beli. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita, tema kita minggu kemarin pada madah yang keempat tentang beragam transaksi jual beli yang dilarang di dalam syariat. Kemarin kita sampai pada nomor 3. Yang pertama, jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam syariat ini adalah bai'u sil'ati qabla qabdiha, jual beli barang sebelum barang itu diterima oleh penjualnya. Seorang penjual ketika dia menjual barang, sementara barang yang akan dijual itu belum ada di tangannya, terlebih belum menjadi miliknya. Ini yang kemudian kemarin kita sampaikan termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum ada kejelasan pada barang yang akan dijual. Saya akan menjual motor pada seseorang, sementara motor itu belum ada di tangan saya, bahkan spesifikasinya belum saya ketahui, kemudian sudah saya transaksikan pada orang lain. Ini yang kemudian yang menjadi tidak diperbolehkan, kecuali solusinya adalah sekedar memesankan, itu lain. Tetapi ketika sudah mengeksekusi sebuah transaksi, ya, sementara barang yang akan saya jual belum ada di tangan saya, bahkan belum sepenuhnya milik saya, sudah saya transaksikan, ini yang kemudian menjadi tidak diperbolehkan. Kemudian kedua, ya, yang tidak diperbolehkan, bai'ul muslimi alal muslim, melakukan transaksi jual beli yang sedang ditransaksi oleh orang lain. Bahasa kitanya nyerobot, ya. Jadi seseorang ketika masih dalam khiyar, dulu kita bahas tentang masalah khiyar. Khiyar itu adalah pilihan seseorang dalam sebuah transaksi untuk menentukan pilihan apakah akan meneruskan jual belinya ataukah akan menghentikannya, itu namanya khiyar. Ya, jadi khiyar itu bisa khiyar majelis, ada khiyar yang lain. Ketika penjual dan pembeli masih dalam masa khiyar terhadap suatu barang yang sedang dilakukan transaksi. Saya sedang transaksi dengan seseorang, ya, transaksi sebuah mobil misalnya. Maka ketika transaksi mobil saya dengan seseorang itu belum selesai, maka tidak boleh itu ditransaksikan kepada orang lain sebelum transaksi antara saya dan fulan itu selesai. A sedang transaksi mobil dengan B. Ketika transaksi mobil A dan B belum selesai, maka B tidak boleh mentransaksikan barang itu kepada C sebelum transaksi itu selesai. Selesai apakah akan meneruskan jual belinya atau akan menggagalkan, itu namanya khiyar. Yang ketiga, kemarin kita baca, ya, bai'un najasi, jual beli najasi pakai sya, jual beli najasi
yaitu sebuah model seseorang yang melakukan transaksi dengan menaikkan harga barang sementara dia tidak punya niat untuk membeli barang itu. Jadi seseorang yang menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang semestinya untuk menaikkan harga barang itu sementara dia tidak punya keinginan untuk membelinya. Dia menaikkan harga itu agar diikuti oleh orang lain yang sedang akan melakukan transaksi itu. Ini kalau dalam bahasa Jawa sering dikatakan apa dulu itu? Dolop. Dolop ya. Jadi dolop itu ya seseorang yang menaikkan harga suatu barang sementara sebenarnya tidak ada niat untuk membeli. Kalau ada beberapa orang ya sedang ada seorang penjual sedang menjual barang dagangan, kambing misalnya di pasar. Kemudian ketika sedang terjadi transaksi itu tiba-tiba datang seseorang yang kemudian menaikkan harga barang. Misalnya kambing itu harganya 2.500.000. Sedang ada beberapa orang yang akan menawar ya. Kemudian orang ini datang dan dia mengatakan, "Oh, jelas saya berani. Ya, saya berani 3 juta." Supaya apa? Supaya yang lain itu bahasa Jawanya gebrowot. Ya, gebrowot itu apa? Terprovokasi supaya ikut menaikkan ya harga tawarnya. Sementara dia tidak ada niatan untuk membeli, hanya sekedar menaikkan harga itu. Baik, ini sudah kesepakatan antara dia dengan pemilik barang atau tanpa kesepakatan. Baik sudah kong kali kong atau kong bukan kali kong. Kalau kong kali kong berarti sudah ada kesepakatan antara yang menawar itu dengan yang punya barang, atau tidak ada kesepakatan, hanya iseng-iseng saja. Dan setelah itu selesai barangkali nanti diberi tips oleh pemilik barang. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi istilah dalam bahasa kita nama tadi dolop ya. Dolop itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Kemudian Ibu Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan ya, yang keempat, jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang keempat ya, menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim ini mengatakan yang keempat adalah bai'ul muharrami an-najasi. Bai'ul muharrami najasi. Yang keempat adalah jual beli barang yang zatnya adalah haram. Jual beli barang yang zatnya diharamkan. Kalimat diharamkan itu ada dua konotasi. Pertama, haram untuk dimakan, atau yang kedua, haram untuk diminum. Karena kebutuhan akan barang itu biasanya yang pokok adalah dimakan atau diminum atau digunakan. Kemudian najasi, ini pakai sin, kalau yang atas tadi pakai sya. Kalau sya, najasi itu sistem dolop tadi. Ini jual beli barang yang zatnya diharamkan dan jual beli barang yang zatnya najis ya. Jadi termasuk, kata beliau, termasuk transaksi yang tidak boleh itu adalah transaksi jual beli barang haram dan transaksi jual beli barang najis. Kita punya satu kaidah yang jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas ya, yang haram juga sudah jelas. Ketika ada sesuatu itu adalah haram, suatu barang misalnya, kemudian barang itu zatnya adalah haram. Ketika barang itu zatnya adalah haram, maka ada kaidah jual beli barang yang haram maka hukumnya menjadi haram. Ketika ada sesuatu yang diharamkan untuk dimakan misalnya, maka jual beli barang yang haram dimakan itu hukumnya menjadi haram. Demikian juga barang najis, kecuali nanti ada kaidah-kaidah tertentu terkait akan hal itu. Maka di sini disebutkan la yajuzu lil muslimi ayyabi'a muharraman. Tidak boleh, la yajuz, tidak boleh seorang muslim itu menjual barang muharraman, menjual barang yang diharamkan, menjual barang yang diharamkan. Ibu bapak, kita tahu barang yang haram misalnya satu, khamr. Khamr itu jelas haram, sekalipun orang yang minum khamr itu tidak sampai pada tingkatan mabuk. Rasulullah mengatakan bahwa khamr itu sesuatu yang haram ya. Ketika minum itu sesuatu yang minum khamr itu mengakibatkan mabuk. Ketika minum banyak, maka minum sedikit sekalipun tidak sampai pada mabuk, hukumnya tetap haram. Hurrimatit tijaratu fil khamri dalam hadis Bukhari. Diharamkannya jual beli khamr ya. Diharamkannya jual beli khamr, terkait khamr. Atau misalnya yang kita paham dalam Al-Qur'an yang jelas haramnya adalah ya, ada khamr, kemudian ada bangkai apapun itu haram ketika dijual belikan. Sekalipun barangkali iman ya, ada sapi kemudian sapinya mati. Wah, ini kalau gimana dimakan nggak boleh, haram. Gimana kalau dijual oleh
ya kepada seorang peternak ikan lele misalnya, ya, karena punya kolam yang sangat luas. Kemudian sapi itu dibakar, kemudian dijadikan makanan ikan lele misalnya. Jual beli bangkai haram, bangkai haram dimakan, maka jual belinya pun juga haram. Sekalipun kita boleh memanfaatkan kulitnya dengan cara disamak. Jadi kalau pada kulit binatang yang ketika binatang itu hidup kemudian disembelih menjadi halal, maka pada binatang yang ketika hidup disembelih dagingnya halal, maka binatang yang halal dimakan hukumnya ketika binatang itu mati, maka boleh memanfaatkan kulitnya. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Kenapa disamak? Ketika disamak itu memisahkan kulit, kemudian membersihkan dari daging-daging yang menempel, karena daging bangkai hukumnya haram. Maka kemudian kulit itu disamak, dipisahkan daging-daging yang menempel, kemudian dengan cara khusus, dengan model khusus, dicampur dengan air dan benda-benda khusus supaya bisa bersih, maka menggunakan kulit itu hukumnya adalah halal. Dan bahkan ketika dipakai alas untuk sholat pun kulit itu menjadi suci, dimanfaatkan, bukan dijual. Bagaimana kalau kulit binatang itu dijadikan kerupuk, misalnya kan, kerupuk apa namanya? Kerupuk kulit, ya, atau cecek, tetap tidak diperbolehkan karena kebolehannya hanya untuk memanfaatkan. Bangkai babi, jual beli babi juga haram karena memang zatnya haram, jual belinya pun juga haram. Bahkan ibu bapak, jual beli patung itu juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jual beli patung. Ada salah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. 4. Ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. 1. Wal maitati, dan maitah itu bangkai, jual beli bangkai, kecuali bangkai yang halal. Bangkai apa? Ikan dan belalang, ya, ikan rese, ya, nah, tahu rese ini? Ibu-ibu berasa rese. Rese itu kan bangkai itu. Kita tuh sering makan bangkai loh, ibu. Kenapa rese? Dan rese itu kan halal sekalipun tanpa disembelih. Kenapa? Itulah bijaksananya Allah. Kalau rese harus disembelih dulu, wah betapa repotnya. Maka karena rese itu bangkai halal, jual beli rese pun juga menjadi halal. Ini bangkai yang dihalalkan. Ini bangkai yang tidak boleh, ini bangkai yang diharamkan. Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamr, kemudian maitah, ya, bangkai, wal khinziri, khinzir itu babi, wal asnami, dan asnam itu patung, berhala. Secara umum asnam itu berhala yang disembah, sehingga sebagian ulama mengatakan termasuk bentuknya seperti berhala sekalipun tidak disembah. Bentuknya seperti berhala sekalipun tidak disembah. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitati fa innaha yutla bihas sufun wa yudhanu bihal julud. Ya Rasulullah, bagaimana, ya, apa pendapat engkau tentang suhumal maitah, lemak bangkai? Ada bangkai, ada binatang mati, maka kulitnya bisa diambil dengan cara disamak. Samak itu proses untuk memisahkan barang najis dengan kulit itu, karena daging itu najis, maka daging-daging yang menempel di kulit itu harus dibersihkan. Karena daging itu sekalipun kecil, karena itu asalnya dari bangkai, maka tetap haram. Ada yang bertanya, Rasulullah, ara'aita suhumal maitati, bagaimana tentang lemak bangkai? Ya, ada bangkai, lemaknya banyak. Bagaimana kalau digunakan tidak untuk dimakan? Fa innaha yutla bihas sufun, karena lemak binatang itu biasa dipakai untuk yutla bihas sufun, untuk menambal perahu, ya, karena ya memang lemak itu ketika kalau dulu masih perahu-perahu tradisional itu ditempeli lemak kan untuk tidak mengurangi serapan air ke dalam bahan perahu tersebut. Wa yudhanu bihal julud, juga bisa untuk meminyaki kulit supaya kulitnya menjadi bagus, ya. Wa yastasbihu bihan nas, dan bisa dipakai untuk penerang, untuk obor, untuk dian, lengo gajinya gaji bangkai misalnya. Faqala, Nabi mengatakan, la huwa haram, enggak, itu haram. Tsumma qala Rasulullah mengatakan, inda dzalik qatalallahu al-yahuda, Allah Ta'ala memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama suhumaha, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai itu, jamaluhu, maka ia pun membuat rekayasa. Bagaimana? Lemaknya kemudian dicairkan,
sudah menjadi bukan lemak lagi, tsumma ba'uhu, lalu mereka pun menjualnya, asalnya dari bangkai, awalnya lemak, tapi kemudian dibuat rekayasa sehingga lemak itu yang awalnya lemak gumpalan kemudian menjadi cair, lalu mereka pun menjualnya, fa'akalu samanahu, lalu mereka memakan hasil penjualan itu. Ini sebagai dalil bahwa ya bangkai, kemudian berhala, kemudian babi ini ya jual belinya pun juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Termasuk misalnya ya anjing dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melarang. Ini sebagaimana dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing. Thamanil kalb ya, thaman itu harga, artinya Rasulullah melarang hasil penjualan anjing. Wa mahril bagyi, dan mahar bagyun. Baghi itu bagoya ya, bagoya itu kalau orang Arab bilang bagoya ketawa, bagoya itu pelacur ya, bagoya. Mahrul baghi itu mahar untuk pelacur itu. Jadi itu kan mahar hapus-hapusan ya, transaksi jual beli itu ya, jual beli jasa komersial itu ya, ini pun juga tidak diperbolehkan. Wa khulwanil kahili, dan juga upah khulwanul kahil, upah dari praktek perdukunan. Upah dari praktek perdukunan. Ini dukun yang hoib, bukan dukun pijat ya. Nah, nanti kemudian jenengan masjid ke awal, wah sempat cetan, pinten tari pesakat, buatan parang pak, eten hadisi, jenengan baca hadis ini, tidak pas ya. Itu kan bukan dukun, itu yang dimaksud. Dukun yang dimaksud itu adalah praktek-praktek perdukunan, kesyirikan dan yang sejenis dengan itu. Ini yang kemudian juga tidak diperbolehkan. Kemudian ya darah, ya jual beli darah juga tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Abu Juhaifah, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dammi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya thamanid dam, hasil dari penjualan darah. Hasil penjualan darah. Misalnya ada orang butuh darah, butuh donor darah. Kemudian ibu bapak berusaha untuk menolongnya, tapi dengan tarif ya sudah, darah saya tak donor, tapi wani piro misalnya, kebetulan darahnya darah yang sulit ya, darah itu kan ada jenis tertentu yang susah tuh, darah apa? Saya tidak tahu itu darah apa? Plasma misalnya ya, atau ini yang darah saja, yang darah yang golongan tertentu, karena yang kita kenal darah itu kan ada A, kemudian B, kemudian AB, kemudian O, itu yang kita kenal. Tapi dalam medis itu masih ada pecahan-pecahannya. Nah, ada pecahan-pecahan golongan itu yang sulit untuk ditemukan, dan memang sulit. Kebetulan ada orang yang butuh, dan panjenengan tahu informasi, kemudian panjenengan oke, saya donor, tapi wani piro 500 misalnya, 500.000, 1 juta misalnya, nah itu nggak boleh. Hasil dari penjualan darah. Wa thamanil kalbi, dan kemudian hasil penjualan anjing, ada pengecualian. Sebagian ulama mengecualikan anjing ya yang dipakai untuk berburu dan berjaga. Anjing yang dipakai untuk berburu dan menjaga binatang ternak ya, seperti anjing untuk satpam, untuk penjagaan. Ini ada sebagian ulama yang membolehkan khusus anjing itu. Tetapi anjing-anjing selain itu ya, yang tidak diniatkan untuk berburu atau anjing untuk sebagai penjaga, itu tidak diperbolehkan. Wa kasbil ammah ya, dan upah dari budak wanita, yang dizinai, nah itu tidak diperbolehkan. Ada kasbil ammah. Ammah itu budak yang dizinai dengan tarif, itu bukan budaknya tapi karena zinanya. Wala anal wasimata wal mustausimah, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. Wa akilar riba, melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, kemudian orang yang menyerahkannya. Wala anal musawwiro, dan Rasulullah pun melarang orang-orang yang membuat atau menggambar makhluk yang bernyawa. Ibu bapak ya, kalau kita kembali pada nas ya yang ada dalam kitab Minhajul Muslim ini, beliau mengatakan la yajuzu lil muslimi ayyabi'a muharraman, tidak boleh orang muslim itu jual beli sesuatu yang hukumnya haram. Wala najasan, dan tidak boleh jual beli barang najis. Ada kotoran manusia, tinja, kemudian ada air kencing misalnya, itu tidak diperbolehkan. Sesuatu yang najis ya, jual beli nanah misalnya, nanah itu najis misalnya, atau darah itu najis,
jual beli sesuatu yang najis. Bagaimana kalau kotoran binatang? Nah, itu ada khilaf di antara para ulama. Kotoran binatang yang halal dimakan, kotoran binatang yang halal, bukan kotoran yang halal dimakan, binatang itu halal maksudnya, berkotoran yang halal binatang, kotoran binatang yang binatang itu halal untuk dimakan. Misalnya ada kotoran kambing, ada kotoran ayam, ada kotoran sapi, kerbau, kotoran binatang yang binatang itu halal dimakan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi sebenarnya ya di antara pendapat yang rajih bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidaklah najis. Seperti kotoran ayam, ada kotoran kambing, kemudian kotoran unta, itu tidak najis. Pendapat yang terkuat. Sekalipun sekali lagi ada yang berpendapat bahwa lemen kambing itu hukumnya najis. Salah satu di antara dalil bahwa kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis itu Nabi SAW pernah sholat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, di mana beliau sholat di tempat Abu Ayyub ini, beliau sholat di tempat penambatan kambing. Tempat penambatan kambing itu begini, kalau dulu orang Arab pelihara kambing tidak seperti kita. Tempat kita kambing itu kan dikandangi baik pagi, siang, sore maupun malam. Kalau di sana namanya kambing itu siang hari dilepas untuk mencari makan sendiri, tidak ngaritke. Kemudian kalau malam hari dikirim untuk dibawa ke tempat-tempat penambatan kambing itu. Nabi ketika berada di rumah Abu Ayyub ada satu ruangan yang di situ tempat penambatan kambing dan Nabi salat di situ. Itu bisa dibuka dalam Ar-Rahul Maktum ya, Syekh Rahman Barafuri. Dari kejadian itu maka banyak para ulama yang mengatakan bahwa berarti kotoran binatang yang binatang itu halal hukumnya ketika dimakan, maka kotoran itu tidak najis. Kalaulah najis tidak mungkin Nabi salat di tempat itu. Sekalipun barangkali bisa dijawab, tapi Nabi salat di situ barangkali yakin tempatnya suci ya, itu kan mahmul. Ada kemungkinan yang banyak. Kemungkinan pertama, tempat itu memang tempat penambatan kambing. Namanya tempat penambatan kambing tidak bisa lepas dengan kotoran kambing. Sekalipun bisa jadi kemungkinan iya itu tempat penambatan kambing, tapi yang diceritakan setelah itu Nabi memilih tempat yang bersih. Ini mahmul namanya. Kemungkinan yang banyak, tapi zahirnya salat di tempat penambatan kambing. Maka ketika sesuatu itu tidak najis, maka menjadi sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan. Tetapi sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Wala mufdiyan ila haramin. Nah, ini yang berat di sini ini. Yang berat di sini ini. Tidak boleh bagi orang muslim itu jual beli barang haram, jual beli sesuatu yang najis. Wala mufdiyan ila haramin, dan tidak boleh jual beli barang yang barang itu nanti akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Kita menjual barang sementara kita tahu bahwa barang ini akan digunakan untuk sesuatu yang haram, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Contoh, ada seorang pemilik kebun anggur misalnya, ketika masa panen raya ditahan ya, ada perlakuan khusus supaya tetap awet. Kenapa? Ada harapan nanti akan dibeli oleh seorang pedagang yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan khamr misalnya. Ketika kita tahu bahwa barang kita ini akan dipakai untuk membuat khamr, sesuatu yang haram, maka mufdiyan ila haramin, jual beli barang yang akhirnya akan digunakan untuk sesuatu yang haram, hukumnya juga haram, kata beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Fala yajuzu bai'u khamrin, karenanya tidak boleh jual beli khamr. Wala hinzirin, ya, juga tidak boleh jual beli hinzir. Hinzir itu apa? Babi. Wala suratin, tidak boleh juga jual beli surah, gambar makhluk bernyawa utuh ya, gambar makhluk bernyawa secara utuh. Bagaimana foto dokumen? Sebagian ulama membolehkan, seperti foto yang memang sebagai keperluan hajat, keperluan yang diperlukan, seperti foto-foto untuk dokumentasi, selama tidak dipajang misalnya, karena ketika memajangnya dikhawatirkan tidak akan ada malaikat rahmat yang akan masuk. Sementara dalam satu kehidupan kita sehari-hari kita sangat butuh hadirnya malaikat pembawa rahmat. Ya, kalau tidak masuk malaikat pencabut nyawa itu lumayan gitu. Ini kan malaikat rahmat yang tidak masuk. Ya, surat gambar makhluk bernyawa secara utuh. Wala maitatin, dan juga tidak boleh jual beli maitah. Maitah itu bangkai. Wala sonamin, dan juga tidak boleh jual beli sonam, berhala, patung. Wala inabin liman yattahidu khamron. Nah, ini. Dan tidak boleh jual beli inab, anggur, liman, bagi yattahidu khamron,
bagi orang yang ketika dia membeli itu nyata-nyata akan dipakai sebagai bahan dasar pembuatan khamr. Jadi ini tidak bolehnya karena tahu akan digunakan untuk sesuatu yang haram, kecuali kalau kita tidak tahu. Pedagang pisau, ya, jual beli pisau, ternyata pisaunya dibeli seseorang untuk apa? Mbacuk uang. Ini kan tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, Mas, saya tak beli itu, hari tinggal jenengan landepiran sama untuk apa? Tak gimbabat tonggo niku lho, wong akhirnya sama diatur niku, tidak boleh. Ketika tahu tujuannya sesuatu yang haram. Maka anggur, kita lihat, anggur itu sesuatu yang halal, rasanya manis, enak, dan kita termasuk orang yang kolok-kolok dari anggur karena memang harganya di atas rata-rata kan gitu ya. Buah yang familiar tempat kita itu kan apa? Pisang, pepaya, jeruk, seputar itu. Anggur kolok-kolok itu kolok-kolok karena memang mahal. Anggur itu enak, lezat, dan halal. Tetapi ketika ada orang yang hendak membeli anggur milik kita misalnya, orang yang hendak membeli itu dia mengatakan anggur itu akan dipakai untuk bahan dasar membuat khamr, maka menjual anggur kepadanya termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini kaidah fikihnya banyak dan panjang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Kata Nabi, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama, telah mengharamkan bai'al khamri, jual beli khamr, menjual khamr, ya, membeli khamr, transaksi itu tidak boleh, sekalipun tidak banyak, sekalipun tidak untuk diminum, ya. Wal maitati, jual beli bangkai, ya, bangkai apapun kecuali tadi bangkai yang boleh dimakan, ya, seperti bangkai ikan asin itu kan 99% kan bangkai, gitu. Ikan asin yang dijual di pasar itu kan dari rese, layur, kemudian tongkol, itu kan hampir tidak melalui penyembelian, dan itu bangkai. Tapi dengan maha bijaksananya Allah faham manusia butuh akan itu dan sangat merepotkan. Rese setengah kilo niku nyawa pinten niku. Nek nyembelih kan menjadi menyusahkan dan merepotkan. Wal asnami, dan asnam, berhala-berhala, rupaka-rupaka. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul musawwirina. Allah Subhanahu wa taala melaknat musawwirin. Musawwirin itu apa? Orang yang membuat gambar, ya, gambar yang bernyawa, Ada salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya agak panjang dari Sa'id, ya, bin Abil Hasan. Beliau pernah mengatakan, kuntu inda Ibni Abbas. Kata beliau, saya pernah berada di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Id atahu rajulun, lalu datang seorang laki-laki dan berkata, ya Aba Abbas, inni insanun. Wa Ibnu Abbas, saya ini adalah manusia. Innama ma'isyati min san'ati yadi. Saya ini seseorang yang ma'isyati, yang ma'isyah saya ini adalah membuat sesuatu kreasi dari tangan saya. Wa inni asna'u hadhi tasawir, dan saya membuat gambar-gambar ini, gambar makhluk-makhluk bernyawa. Qala Ibnu Abbas kemudian mengatakan, la uhaddithuka illa ma sami'tu Rasulullah. Saya tidak akan berbicara kepada kamu sesuatu kecuali Nabi memang pernah membicarakannya, Nabi pernah mensabdakannya. Yang ketika itu, kata Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar suatu bentuk gambar makhluk bernyawa utuh, fa innallaha mu'adzibuhu, maka Allah akan mengazabnya, hatta yanfuha fihi ruh, sehingga orang itu pun bisa meniupkan roh. Diperintahkan pada orang yang menggambar itu untuk meniupkan roh. Walaysa binafihin fiha abadan, sementara orang yang menggambar itu tidak akan pernah bisa meniupkan roh pada apa yang ia gambar. Ketika Ibnu Abbas mengatakan seperti itu pada seseorang yang memang dia ahli dalam ma'isyahnya itu membuat gambar, farabbar rajulur rabwatan sadidatan wasfarra wajhuh. Ketika mendengar penuturan Ibnu Abbas seperti itu, maka kemudian wajah orang itu mendadak menjadi berubah, ya, wajahnya berubah, bahkan wasfarra wajhuh, wajahnya pun kemudian menguning, ya, tempat kita tadi hijau gitu kan, layu. Dengar Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, ya, ia pun kemudian layu. Faqala, Ibnu Abbas kemudian mengatakan, waiha, celaka kamu, in abaita illa antasna'a fa'alaika bihadas sajari. Kalau kamu tetap ingin, karena penggabaian itu gambar, kalau kamu memang ingin tetap dengan kreasimu menjual gambarmu, fa'alaika bihadas sajar, adalah kamu membuat atau menggambar pohon, ya, wa kulla syai'in laisa fi ruh, atau apapun yang padanya tidak ada ruh.
Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi ya ini kaitannya tentang gambar. Wa qaulihi, dan sabda Nabi, man habasal anabu ayyamal qatafi hatta yabi'aha min yahudiyyin aw nasrani. Barang siapa yang menahan anggur di masa panennya, panen raya, kemudian banyak yang jual, ia tahan agar bisa dijual kepada orang Yahudi dan Nasrani, au mimman yattakhidha khamran, atau dijual kepada orang yang hendak menjadikannya bahan dasar membuat khamr, faqad taqahaman nar ala basiratin, maka sungguh dia sedang mempersiapkan tempat tinggalnya di neraka dengan sepenuh keyakinan. Menjual barang yang dia tahu barang itu akan dipakai untuk sesuatu yang haram. Ada satu kaidah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dan Imam Ibnu Hibban. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Syekh Arnaud yang pentahqiq beberapa hadis juga mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah mengatakan begini, innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama samanahu. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza harrama syai'an, ketika Allah taala mengharamkan sesuatu, jika Allah mengharamkan sesuatu, harrama samanahu, maka Allah pun mengharamkan hasil dari jual beli sesuatu yang haram itu. Kalau sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti Allah telah mengharamkan dari hasil penjualan sesuatu yang haram tadi. Dalam riwayat yang lain, ya, Imam Ahmad menyebutkan, innallaha azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu untuk dimakan, ketika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, harrama thamanahu, berarti Allah telah mengharamkan hasil dari jual belinya. Tentunya sesuatu yang haram itu sangat banyak. Kita bisa mengambil kaidah hadis, al halal bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka ketika ada sesuatu Allah haramkan untuk mengkonsumsinya, mengharamkan untuk meminumnya misalnya, berarti jual beli atas barang itu hukumnya adalah haram, kecuali kondisi tertentu dengan kaidah tertentu.